Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Marakil Ubudiyah, syarah terhadap Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa su'ila Rasulullah, ditanyakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an qaulihi, tentang firman-Nya Allah Ta'ala. Ada yang bertanya kepada Rasul tentang firman Allah yang ini. Tatajafa junubuhum anil madaji. Tatajafa, rengganglah lambung-lambung mereka, anil madaji, dari tempat-tempat tidur. Apa maksud? Mereka itu lambungnya jauh dari tempat tidur atau enggak tidur. Faqala, maka berkata ianya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Hiyas salatu ma bainal isya'aini. Dianya yang dimaksud dengan madaji itu, atau renggang lambung mereka dari tempat tidur. Hiya as-salatu ma bainal isya'aini. Dianya itu salat di antara dua isya, salat antara maghrib dan isya. Fa innaha tuzhibu bimulaghatin nahar. Fa innaha ay hadhihi shalah, sesungguhnya ini salat antara maghrib dan isya itu tuzhibu, menghilangkan ya mulaghah, akan kelalaian siang. Mulaghah, kelalaian, menghilangkan ia akan hal-hal yang lagha, sesuatu yang sia-sia di siang hari. Wa tuhazzibu akhirah, dan membersihkan ia akan akhirnya siang. Jadi maksud tuzhibu, kesalahan-kesalahan yang ada di siang hari, dengan kita isi awal malam dengan sholat tadi, itu akan dihapus, diampuni. Qala fil Ihya, berkata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, Ruwiya anil Hasan, telah diriwayatkan dari Sayyidina Hasan, annahu, bahwasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila an hadhil ayah, ditanyakan akan dirinya dari ini ayat. Pernah Nabi ditanyakan tentang ayat ini menurut Sayyidina Hasan cucu Nabi. Faqala Nabi, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ma bainal isya'aini. Itu ayat itu membahas tentang salat antara dua isya, antara maghrib dan isya. Summa qala, kemudian berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, alaikum bis salati bainal isya'aini. Alaikum, arti alaikum ilzam, mulazamahlah kamu salat di antara dua isya. Alaikum isim fi'il amar, artinya ilzam, mulazamahlah kamu, selalulah kamu salat di antara maghrib dan isya. Kenapa? Fa innaha tuzhibu bimulaghatin nahar. Karena bahwasanya salat itu bisa menghilangkan ia akan kelalaian siang. Wa tuhazzibu akhirah, dan bisa membersihkan ia akan akhirnya hari. Bagaimana cara membaca akhirah? Bil kha'il mu'jamah ba'dal hamdatil mamdudah, dengan kha yang bertitik sesudah hamzah yang dimatkan. Akhi, bukan aji, bukan ajra, tapi akhirah. Artinya tuhazibu, membersihkannya akan akhirnya siang. Wa dhamiru a'idun ilan nahar, dan bermula dhamir itu kembali ia kepada nahar. Kalau kita baca tuhadzibu akhirahu, hu ini kembali ke siang. Membersihkan ianya salat tadi akan akhirnya siang. Wa makna tuhadzibu ay tungki atau tangki. Bermula makna tuhadzibu itu tangki, membersihkan ia. Niqab. Wa qala Syekhuna Yusuf, berkatalah oleh Syekhuna, siapa Syekhuna yang dimaksud ini? Yaitu Yusuf, Syekh Yusuf As-Sambalawi. Huwa bil jim sakinah, dianya ini nih, itu dengan jim yang sukun. Kalau jim yang sukun berarti ajra kan? Wa huwa bi makna sawab, dan dianya dengan jim yang sukun itu dengan makna pahala. Kalau kita baca ajrahu berarti pahala.
Berarti artinya tuhadzibu ajrahu. Membersihkan ianya sholat akan ajrahu pahalanya seseorang. Jadi kalau kita baca ajra, hu-nya kembali ke orang ini. Fakana dhamiru raji'an ilal musalli. Ya, maka adalah dhamir itu kembali kepada musalli. Makna tuzhibu tuzilu, menghilangkan ia. Wal awal adhar, pendapat yang pertama lebih zahir, yaitu kita baca akhirahu bukan ajrahu. Wal mulaghat, nah ini beliau membahas tentang mufradatnya dulu. Wal mulaghat bi dhammil mim, dengan dhammah mim mu, summa bil lamil maftuhati, kemudian dengan lam fathah mula, dengan lam yang difathahkan lagi yang dipanjangkan mula, summa bil ghainil mamdudah, kemudian dengan ghain yang dipanjangkan yaitu mulagha, kama fil jami', sebagaimana dalam kitab al-jami' wal ihya dan dalam ihya. Jadi ini dhabitnya mulaghat. Dianya itu jam'u mulghah. Dianya mulaghat itu jamak dari mulghah. Fahya, dianya mulghah itu ma'khuzatun minal lagwi. Diambil dari lagwi. Di mustaq. Lagwi artinya sesuatu yang sia-sia. Nih, wa maknaha bermulanya mulaghah, bermula maknanya mulaghah itu kalimatun zawatu lagwin. Itu kalimat-kalimat yang memiliki kelalaian, memiliki kesia-siaan. Ai la faedata fiha, artinya kalimat-kalimat yang tidak ada faedah padanya kalimat. Wasu'ila Anas amman yanamu bainal isya'aini. Ditanyakan orang akan Anas amman yanamu, tentang orang yang tidur ia antara dua isya, habis maghrib tidur. Qala, berkata ianya Anas, la taf'al, jangan engkau melakukan itu, jangan engkau memperbuat. Fa innaha as-sa'atul muradatu biqaulihi ta'ala, sesungguhnya antara isya, antara maghrib dan isya itu as-sa'atul muradah, itulah waktu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji, merengganglah lambung mereka dari tempat tidur, yaitu antara maghrib dan isya mereka enggak tidur. Wa in ibni Abi Hazim, dan dari ibni Abi Hazim, anak Abi Hazim, qala, berkata ianya anak Abi Hazim, berkata ia fi hadhil ayah, dalam ini ayat, ma bainal maghribi wal isya salatul awabin, bermula yang ada ia antara maghrib dan isya itulah salat awabin. Ya, jadi banyak ada beberapa tokoh yang berpendapat makna junubuhum anil madaji itu antara maghrib dan isya. Wa rawa Ibnu Jarir an Ibni Abbas annahu yaqulu, meriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibni Abbas annahu, bahwasanya Ibni Abbas itu berkata fi makna, pada makna tatajafa junubuhum anil madaji ay tatajafa li dzikrillah, artinya rengganglah lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Renggang untuk apa? Li dzikrillah, untuk mengingat Allah, imma fi shalah, ada kala mengingat Allah dalam salat, wa imma fi qiyamin, ada kala dalam berdiri, au qu'udin, ada kala dalam duduk, au ala junubihim, atau di atas lambung mereka. Maksud rengganglah lambung mereka. Jadi boleh juga maksudnya pokoknya mereka tidak tidur di waktu itu. Mereka menghidupkannya ada kala dengan berzikir kepada Allah, baik dalam sholat, dalam berdiri, atau dalam duduk, atau dalam berbaring sekalipun. La yazaluna yadzukuruna Allah, yang senantiasalah mereka berzikir kepada Allah. Qala Syarqawi fi Rabi'il Fuad, berkata Syekh Syarqawi dalam kitab Rabi'ul Fuad, summa ba'da sholatil awabin sholli raka'ataini biniyati taunisil qabri. Kemudian sesudah sholat awabin tadi, summa ba'da sholatil awabin, kemudian sesudah sholat awabin, baik 6 rakaat atau 20, sholli raka'atain, sholat olehmu akan 2 rakaat biniyati, dengan niat taunisil qabri, dengan niat taunis. Arti taunis itu damai, jinak dalam kubur, supaya kita romantis, enggak ngeri, enggak angker. Jadi lawan inas itu ihash, liar. Salatlah olehmu akan 2 rakaat dengan niat kedamaian dalam kubur. Maksud kedamaian ada temannya. Wa in syi'ta faqaddimha ala salatil awabin. Ini masih kata Syekh Syarqawi, jika engkau kepengen maka dahulukan olehmu akannya salat di atas salat awabin. Salat taunisul kubur dulu, baru
salat awabin. Taqra'u fil ula ba'dal Fatihah al-kafiruna. Engkau baca dalam rakaat pertama sesudah Fatihah akan surat Al-Kafirun, wa fisaniyah dan pada rakaat kedua idza jaa nasrullah. Au taqra'u fil ula atau engkau baca pada rakaat pertama idza zulzilati ardu zilzalaha, wa fisaniyah dan pada yang kedua alhaqumut takasur. Ini ada faedah lagi ya. Ada namanya salat taunisul kubur. Nah, ini sudah selesai maghrib, udah masuk waktu isya. Sambil menunggu sahur. Fa idza dakhala waqtul isya'i fa shalli arba'a raka'atin qabla al-fardhi ihya'an lima bainal azanaini. Maka apabila telah masuklah oleh waktu isya sudah masuk, fa shalli arba'a raka'atin, maka salat olehmu akan 4 rakaat. Kapan engkau salat 4 rakaat? Qoblal fardhi, sebelum salat fardu. Artinya begitu isya masuk waktu, muazzin sudah mengumandangkan azan, berarti sesudah azan kita langsung salat 4 rakaat. 4 rakaat qabliyah isya. Ya. Apabila telah masuklah oleh waktu isya, salat olehmu akan 4 rakaat sebelum salat fardu isya. Untuk apa? Ihya'an lima bainal azanaini, untuk menghidupkan bagi waktu yang ada antara dua azan. Ada dua azan maksudnya antara azan dan iqamah. Al-azani wal iqamah. Ini taglib, ini kayak isya ini taglib, azana ini juga taglib. Lil khabari, karena ada hadis Nabi. Baina kulli azanaini salatun. Sabit sebut di antara setiap dua azan itu ada salatnya. Wa hadhil arba'u lam yujad fi khususiha hadisun kama qalahul Barkawi. Bermula ini 4 rakaat sebelum isya, itu tidak didapati pada kekhususannya ini 4 rakaat akan satu hadis pun, kama qalahul Barkawi, sebagaimana mengatakan akannya oleh Syekh Barkawi. Jadi memang enggak ada dalil untuk dalil khusus, enggak ada untuk salat sebelum isya, tapi dalil umum ada, yaitu antara setiap dua adzan itu ada salat. Wal madhkuru fit tahriri anna ratibata qabla al-isya'i raka'ataini lakinnaha ghairu muakkad. Bermula yang disebutkan dalam tahrir, dalam kitab tahrir itu, bahwa sungguh ratibah sebelum isya itu 2 rakaat. Ada dalam kitab tahrir. Kalau enggak salah ini karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Ratibah sebelum isya 2 rakaat. Lakinnaha, tetapinya ratibah itu ghairu muakkadah. Ya, enggak muakkad. Walizalika lam yadhkurhan Nawawi fil Minhaj. Karena ini dia enggak muakkad, tidak menyebut akannya ratibah sebelum isya oleh Imam Nawawi fil Minhaj, dalam kitab Minhajut Thalibin. Nah, tadi matan-matan, bila masuklah oleh waktu isya, salat olehmu 4 rakaat sebelum fardu untuk menghidupkan antara azan dan iqamah. Kenapa? Fa fadlu dzalik. Nah, karena karena bermula keutamaan demikian. Al-ihya'i lima bainal adzani wal iqamah katsirun. Karena bermula keutamaan demikian menghidupkan antara adzan dan iqamah itu sangat banyak sekali. Banyak fadilahnya. Ini kitab fadilah, kitab untuk amalan. Wa fil khabari, dalam khabar, inna du'a bainal azani wal iqamati la yurad. Sesungguhnya doa di antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Jadi doa antara azan dan iqamah. Kalau kita sholat, dalam sholat juga ada doa tentunya. Wa hadzal khabaru laisa dalilan ala ratibati allati qabla al-isya. Bermula ini hadis tidak ada yaitu dalil kepada rawatib yang ada sebelum isya. Ini bukan dalil rawatib sebelum isya, cuma menunjukkan tentang keutamaan waktu antara azan dan iqamah. Seperti di sini, sesudah azan sebelum iqamah isya, berarti kita isi dengan sholat tadi 4 rakaat. Dalilnya dalil umum. Sudah kita sholat 4 rakaat. Summa shallil fardhu. Kemudian sholatlah olehmu akan sholat fardu. Kemudian kita langsung sholat fardu isya. Wa shallir ratibata raka'ataini, dan sholat olehmu akan ratibah sesudahnya fardu akan 2 rakaat. Sholat isya, sesudah sholat isya sholat 2 rakaat. Ini muakkad nih. Wa huma muakkadatani.
walau lil haji fi Muzdalifah. Bermula kedua rakaat sesudah Isya itu muakkad keduanya, sekalipun bagi orang yang naik haji yang sedang berada di Muzdalifah. Yang sedang bermalam di Muzdalifah tetap juga sunnah salat ba'diyah. Wa innama sunnah lahu tarkun naflil mutlaqi liyastariha wa yatahayya'a lima baina yadayhi minal a'mali syaqqati yauman nahri. Hanya saja disunnahkan baginya si haji. Apa disunnahkan? Akan meninggalkan nafal mutlak. Liyastariha, supaya dia bisa beristirahat, wa yatahayya'a, bersiap-siap ia lima baina yadayhi, bagi hal-hal perkara-perkara yang akan ada di hadapannya, yaitu minal a'mali syaqqah, dari amal-amal yang berat, yauman nahri, pada hari nahar nanti. Nah, jadi orang yang berada di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, sunat mutlak enggak disunnahkan untuknya. Disunnahkan baginya meninggalkan sunat mutlak, dianjurkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Supaya banyak waktu untuk istirahat, mempersiapkan diri untuk melakukan amal-amal haji yang berat besok hari. Di hari nahar ada wukuf di Arafah lagi. Adapun sunat ratibah yang muakkad tetap dianjurkan, yaitu 2 rakaat sesudah Isya. Wa qra' fihi ma ay raka'ataini surat as-sajadah. Baca olehmu dalam keduanya 2 rakaat sesudah Isya akan surat as-sajadah. Nah. Wa dhahir annaha sajadatul harzi. Bermula dhahir itu bahwa sungguhnya sajadah itu sajadatul harzi. Jadi yang dimaksud dengan sajadah di sini surat sajadah kan banyak. Ini maksudnya alif lam mim sajadah. Nah. Kama yadullu lidzalik ma fin niskhati min qawli, sebagaimana ma yang menunjukkan ianya ma bagi demikian. Kama yadullu lidzalik, sebagaimana ma yang menunjukkan bagi demikian oleh ma yang ada ia dalam satu niskhah min qawlihi, dari ucapannya musannif alif lam mim sajadah. Ya. Nah, jadi baca olehmu dalam keduanya 2 rakaat akan surat as-sajadah. Jadi sajadah di sini maksudnya alif lam mim sajadah. Karena pada niskhah yang lain, musannif menyatakan alif lam mim sajadah langsung. Wa qaulul ihya'i wa awariful ma'arif. Wa qaulul ihya'i wa awarifal ma'arif wa sajadata Luqman maknahu suratus sajadatil lati tali surat Luqman. Nah, beliau membawakan bermula ucapan ihya dan kitab awarif ma'arif. Bermula ucapan ihya, maksudnya ucapan Imam Ghazali dalam ihya, dan bermula ucapan awarifal ma'arif. Nah, kalau nggak salah Abdul Qadir Jailani. Bermula ucapan Imam Ghazali dalam ihya, ucapan Abdul Qadir Jailani dalam kitab Awariful Ma'arif. Apa kata beliau di sana? Dan wasajadah Luqman. Wasajadata Luqman, maksudnya baca olehmu akan sajadah Luqman. Karena dalam surat Luqman mungkin juga ada ayat yang mengandung ayat sajadah. Jadi di sana Imam Ghazali menyatakan baca olehmu akan sajadah Luqman. Itu maknahu mubtada khabar qaulu. Bermula perkataan ihya, perkataan kitab Awariful Ma'arif, wasajadata Luqman, itu bermula maknanya ucapan itu suratus sajadah, surat sajadah, surat allati tali yang mengiringi akan surat Luqman. Jadi surat alif lam mim sajadah yang mengiringi surat Luqman. Nah, kama afadahu ba'dul masyaikh, sebagaimana menjelaskan akannya oleh sebagian masyaikh. Jadi kesimpulannya, dalam 2 rakaat sesudah Isya tadi, kita baca di rakaat pertama alif lam mim sajadah, wa tabarakal muluk, dan kita baca akan tabarakal muluk. Nah, tabarakal ladzi biyadihi. Nah, itu rakaat kedua kita baca tabarakal muluk. Au surat Yasin wa Dukhan, atau baca olehmu dalam keduanya 2 rakaat sesudah Isya akan surat Yasin dan Ad-Dukhan. Nah, ini surat-surat agak panjang dikit nih. Kita baca dalam sholat Isya, dalam sholat sunat sesudah Isya. Berarti ini lama kita sholat sunatnya agak panjang. Fa illam tusalli fala tad'u qira'ata hadhihi surati aw ba'dihha qabla an-naum. Maka jika engkau tidak sholat, fa illam tusalli, maka jika engkau tidak sholat, artinya engkau tidak melakukan sholat rawatib sesudah Isya. Fala tad'u, maka jangan fala tada.
bukan tada'u, fala tada, maka janganlah engkau meninggalkan akan membaca ini surat, au ba'dihha, atau membaca sebahagiannya surat, qablan naumi, sebelum tidur. Nah, jadi misalkan kita nggak sholat ba'diyah, atau sholat ba'diyah, tapi kita nggak membaca surat ini. Alif Lam Mim Sajadah, kemudian surat Al-Muluk, Yasin, Ad-Dukhan, kita nggak membaca dalam sholat sunnah. Beliau mengingatkan, jangan sampai kita melupakannya semuanya, atau paling kurang kita baca sebahagiannya sebelum tidur. Artinya ini surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca di malam hari sebelum tidur. Kadza fil Ihya, demikian tertulis dalam kitab Ihya. Wa an Jabir qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, ia Jabir, kana nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanamu hatta yaqra'a tabaraka. Tidak tidur ianya Nabi hingga baca ya Nabi tabaraka wa alif lam tanzil. Wa yaqulu, dan berkata ianya Nabi, huma yafdulani ala kulli suratin fil Qur'an bi sab'ina hasanah. Keduanya, tabaraka dan alif lam tanzil, itu lebih keduanya di atas setiap surat dalam Quran dengan 70 kebaikan. Wa man qara'aha kutiba lahu sab'una hasanah. Barang siapa yang membaca ia akan keduanya, tabaraka dan alif lam tanzil, kutiba lahu, dituliskan untuknya, sab'una hasanah, akan 70 kebaikan. Wa rufi'a lahu sab'una darajah, dan diangkat untuknya akan 70 derajat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi alif lam mim tanzil itu maksudnya ya surat As-Sajdah tadi. Nah itu. Jadi menurut Anas, Nabi belum tidur hingga baca tabaraka, al-muluk, atau dan alif lam tanzil, alif lam mim tanzil, maksudnya surat As-Sajdah. Wa an Ubay ibni Ka'ab, dan dari Ubay bin Ka'ab, annan nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, man qara'a surata alif lam mim tanzil, barang siapa yang membaca ia akan surat alif lam mim tanzil, u'tiya minal ajri, niscaya diberikan akan dia dari pahala, kaman ahya lailatul qadar, seperti orang yang menghidupkan ia akan malam qadar. Luar biasa nih. Nah, warawa Abu Hurairah radhiyallahu an, telah meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, inna suratan min kitabillah ma hiya illa salasuna ayah syafa'at li rajulin yaumal qiyamah. Inna suratan, sesungguhnya satu surat dari kitab Allah, mahia, tidaklah dianya surat, illa salasuna ayat, kecuali cuma 30 ayat. Syafaat, yang memberi syafaat ianya ayat, ianya surat, lirajulin, bagi laki-laki, bagi seorang laki-laki, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa akhrajathu minan nar, maka mengeluarkan ianya surat akannya laki-laki dari neraka. Wa adkhalahul jannah, memasukkan ia akannya laki-laki ke dalam surga. Wahya, dan dianya surat itulah suratu tabaraka, surat tabaraka. Makanya sangat dianjurkan sebelum tidur kita selalu baca surat Al-Muluk ini. Ya. Wa an Abi Hurairah qala, dan dari Abi Hurairah berkata, ya Abi Hurairah, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca ia akan surat Yasin di satu malam, niscaya asbaha, masuk waktu pagi ia itu maghfuran lah, yang diampuni baginya. Malam baca Yasin, dosa kita diampuni. Ya, minimal dosa malam itu. Wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik qala, berkata ianya Anas, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal maqabira, barang siapa yang memasuki ia akan pekuburan, ini datang ke kubur ziarah, fa qara'a surat Yasin, maka membaca ia surat Yasin, khaffafa anhum yauma idzin, niscaya meringankan ianya Allah dari mereka. Meringankan ianya Allah dari mereka yauma idzin, pada hari itu, ringan siksa ahli kubur pada hari itu. Wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanah, dan adalah untuknya si qari, dan adalah baginya orang yang membaca, bi'adadi man fiha, dengan sejumlah orang-orang yang ada dalamnya pekuburan, hasanatun, kebaikan. Untuk dia ada kebaikan-kebaikan sebanyak orang yang ada dalam kubur. Waruya annahu, dan telah diriwayatkan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, man qara'a hamim ad-dukhan, barang siapa yang membaca ia akan hamim ad-dukhan. Artinya ini beliau membawakan dalil-dalil tentang
Sunnahnya membaca Alif Lam Mim Sajadah, Al-Muluk, Yasin, dan Ad-Dukhan. Man qara'aha mim Ad-Dukhan. Barang siapa yang membaca ia akan surat Ad-Dukhan. Lailata Jum'atin, pada malam Jumat. Asbaha maghfuran lah. Niscaya masuk waktu pagi ia. Itu dalam keadaan diampuni baginya. Kadza fi Sirajil Munir. Demikian tertulis dalam kitab Sirajil Munir. Ini beliau banyak mengutip dari kitab Sirajil Munir. Ini berarti kita sesudah khatam kitab ini harus baca kitab baru lagi. Fazalika ay al-madhkuru min tilka suwar, maka bermula demikian yang disebutkan dari surat-surat yang di atas tadi yang 4 itu maksurun ay mangqulun, itu memang dinakalkan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dinakalkan dari Rasulullah? Ay annahu aksara qiraataha, artinya sesungguhnya Rasul itu memperbanyak beliau akan membacanya surat fi kulli lailah, dalam setiap malam. Wa kadzalika aksara Rasulullah, dan demikian pula memperbanyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraata surat Az-Zumar. Qiraata surat Az-Zumar akan membaca surat Az-Zumar, wal Waqiah, dan surat Waqiah, wa Bani Israil, dan surat Bani Israil atau surat Isra. Jadi Nabi banyak membaca Al-Quran. Selain 4 surat di atas, Nabi juga sering membaca Az-Zumar, Waqiah, dan Bani Israil. Kadza fil Ihya, demikian kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Kita sudah membaca 4 surat tadi dalam sholat sunnah 2 rakaat. Atau kalau kita nggak baca, berarti sebelum tidur nanti jangan lupa baca. Washolli ba'daha, dan sholat olehmu sesudahnya 2 rakaat tadi, rakaatayil muakkadataini. Sholat olehmu sesudah keduanya, artinya 2 rakaat rawatib yang muakkad, arba'a rakaatin, akan 4 rakaat lagi. Nah, sesudah 2 rakaat ba'diyah Aisyah, kita tambah lagi 4 rakaat. Wa qra' fiha akhir al-Baqarah, baca olehmu dalamnya 4 rakaat akan akhir surat Al-Baqarah, amanah Rasuluh, wa ayat al-kursi, dan akan ayat kursi, wa awwal al-hadid, dan awal surat al-hadid, wa akhir al-hasyar, dan akhir surat al-hasyar. Lau anzalna hadzal Qur'an au ghairaha, atau selainnya. Nah, ini anjuran lagi. 4 rakaat sesudah 2 rakaat sesudah Isya. Baca akhir surah Al-Baqarah, ayat kursi, rakaat ketiga awal hadid, rakaat keempat akhir Al-Hasyar, atau lainnya boleh. Kadza fil Ihya, demikian dalam kitab Ihya. Wa dhahiru ibaratil Ihya anna hadhil arba'ata takunu bi taslimatin wahidah kama hiyal afdalu inda Abi Hanifah. Bermula zahir ibarat Ihya bahwa sungguh ini 4 rakaat itu ada dengan 1 salam. Nah, jadi kata Syekh Nawawi, kalau kita perhatikan ibarat dalam kitab Ihya, 4 rakaat sesudah 2 rakaat ba'diyah Isya, itu 1 salam. Begitu juga menurut Abi Hanifah. Nah, sebagaimana yang dianya dengan 1 salam, itu lebih utama menurut Abi Hanifah. Waqilah, dikatakan orang. Nah, dalam mazhab Syafi'i tetap lebih utama 2 rakaat. Nah, salatul laili masna. Dan dikatakan orang, inna hadhil arba'ata tuaddi kullaha. Inna hadhil arba'ata tuaddi tuadda kulluha idza shallal isya'a fi ghairil waqtil mustahabi jabran lidzalikan naqsi. Nah, dikatakan orang sungguhnya ini 4 itu dilaksanakan seluruhnya 4 apabila sholat ia akan Isya pada bukan waktu yang disunnahkan. Nah, waktu yang disunnahkan kan waktu yang utama, waktu awal waktu atau waktu ikhtiar. Ini kita menggeser, sholat Isya udah telat banget. Ya, udah telat lah. Bukan waktu yang sunnah. Ya, baru menurut baru sesudahnya kita melaksanakan 4 rakaat ini. Alasannya kenapa? Jabran lidzalikan naqsi, untuk menambal bagi kekurangan tersebut. Wa amma idza shallaha fil waqtil mustahab, adapun apabila salat ia akan Isya pada waktu yang disunnahkan, bahwa maka dianya seseorang itu mukhayyirun, itu boleh memilih bainal arba'i war raka'ataini, antara 4 dan 2.
Kama qalahul Barkawi, sebagaimana mengatakan akannya oleh Syekh Barkawi. Jadi kalau orang itu sholat isya di awal waktu atau lewat awal waktu dikit, waktu ikhtiar, waktu fadilah, itu dia bebas. Boleh sesudah isya sholat 4 rakaat atau 2 rakaat. Cuma kalau sholat isyanya sudah di akhir waktu, nah itu lebih baik dia sholat 2 rakaat sesudah isya, kemudian tambah 4 rakaat lagi. Nah, begitu kata Qil. Fafil khabari. Nah, ini dalil. Dalil apa alasannya sunnah lagi tadi. Sesudah isya 2 rakaat, kemudian tambah 4 rakaat. Apa dalilnya? Fafil khabari ma yadullu ala admi fadlihinna. Maka dalam hadis Nabi itu ada dalil-dalil yang menunjukkan ya kepada keutamaan, kepada besar kelebihannya salat. Ka khabari Muslim, seperti hadis Muslim, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Bermula seafdal-afdal salat sesudah fardu itu salat malam. Waruwiya aidan, dan diriwayatkan pula, inna kulla lailatin fiha sa'atu ijabah. Sesungguhnya setiap malam itu dalamnya malam itu ada waktu ijabah. Setiap malam ada waktu yang dikabulkan doa. Kata fit tuhfah, demikian pula tersebut dalam kitab tuhfah. Karena setiap malam ada waktu ijabah, maka dianjurkan kita selalu mengisinya dengan hal-hal yang baik, seperti sholat sunnah. Waruwiya an Aisyah, dan diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat. Sungguhnya Aisyah itu ditanyakan beliau an salati Rasulillah, tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata ianya Sayyidatina Aisyah, ma shallal isya'a qat. Ma shallal isya, tidak salat ya Nabi akan Aisyah sama sekali. Maka masuk ianya Nabi akan rumahku illa shalla arba'i raka'atin, melainkan salat ya Nabi arba'a raka'atin atau sita raka'atin atau 6 rakaat. Jadi hadis ini bukan menyatakan Nabi enggak salat isya. Ya. Aisyah berkata tidak salat ianya Nabi akan isya sama sekali. Maksud tidak salat, tidaklah setiap Nabi selesai salat isya kemudian Nabi masuk ke dalam rumahku, melainkan Nabi pasti akan melakukan salat lagi. Ada kala 4 rakaat atau 6 rakaat. Nah, ini dalilnya tadi sunnah salat sesudah ba'di Aisyah. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud. Wa dalla hadzal khabaru ala annal arba'a ba'dal Aisyah fadilah. Menunjukkan oleh ini hadis kepada bahwa sungguh 4 sesudah Aisyah itu satu fadilah tersendiri. Wal muakkadatu minha rakaatan, dan bermula yang muakkad darinya salat, dan bermula yang muakkad darinya salat atau darinya 4 rakaat itu 2 rakaat. Itu sepakat kan, 2 rakaat muakkad, selebihnya ghairu muakkad. Kaza qalahul Barkawi, begitulah mengatakan akannya oleh Syekh Barkawi. Jadi apa niatnya? Niatnya bukan ba'diyah lagi berarti, karena ba'diyah sudah 2 rakaat tadi, 4 rakaat lagi sunat mutlak. Wadhahir anna hadhil arba'ata hiya naflul mutlaqu fil lail. Bermula zahir itu bahwa sungguh ini 4 rakaat, dianya ini 4 rakaat itu nafal mutlak, sunat mutlak di malam hari. Wa qala Syarqawi, berkatalah Syekh Syarqawi, wa idza shalla sunnatal isya sunnalahu an yusalli raka'ataini qabla al-witir bi niyati baqa'il iman. Ada tambahan lagi. Apabila salat seseorang akan sunnah isya. Sesudah kita melaksanakan sunnah isya, baik 2 rakaat tadi, kemudian kita tambah 6 rakaat atau 4 rakaat. Apabila salat ia akan sunnah isya, sunnalahu, disunnahkan baginya ayyusalliya, bahwa salat ia akan 2 rakaat lagi qoblal witir. Salat ia 2 rakaat lagi sebelum witir. Sebelum witir kita tambah lagi 2 rakaat. Biniyati baqail iman, dengan niat tetap iman. Maksud dengan niat tetap iman, dengan niat selamat iman. Yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah, membaca ia pada rakaat pertama sesudah membaca Fatihah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, dan membaca ia pada rakaat yang kedua, alhaakumut takasur. Nah, ini salat selamat iman. Dikit lagi. Summa sholil witra ba'daha, kemudian salat olehmu akan witir sesudahnya, hadhil arba, sesudah ini 4 rakaat. Salat witir sesudah 4 rakaat sudah isya tadi, salasan akan 3 rakaat.
bitaslimataini au bitaslimatin wahidah, dengan 2 salam atau dengan sekali salam. Boleh sholat witir 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat lagi, atau langsung sekali sholat 3 rakaat boleh. Wal faslu baina rakaatin wa kulli rakataini bisalami afdalu minal wasli, dan bermula memisahkan antara 1 rakaat dan antara 2 rakaat dengan salam itu lebih utama minal wasli daripada wasal, sambung. Lebih utama dipisah daripada disambung. Kenapa? Karena dipisah kan tambah tasyahudnya. Kalau sholat 3 rakaat, tasyahudnya 1 doang kalau sholat witir. Tapi kalau kita pisah berarti di 2 rakaat, salam pertama ada tasyahudnya, makin banyak amalannya, tentunya makin banyak pahalanya. Walaupun niatnya agak aneh. Sholat witir 2 rakaat, padahal sholat witir 3 rakaat. Tapi maksudnya sholat witir 2 rakaat yaitu muqaddimah witir, nyicil. Wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fiha, membaca ayatnya Nabi dalamnya witir, dalamnya 3 witir tadi, surat Tasabbihisma Rabbikal A'la fil ula. Nabi selalu membaca dalam sholat witir kalau 3 rakaat surat Tasabbih. Yang pertama Nabi membaca surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la fil ula pada rakaat pertama, wa qul ya ayyuhal kafirun dan qul ya ayyuhal kafirun fi saniyah pada rakaat kedua, wal ikhlas wal muawwidhataini fi salisah, dan pada rakaat ketiga Nabi membaca surat Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas. Wa iza autara, bila dan apabila, ini kelihatannya Nabi apabila witir ianya Nabi, wa iza autara bisalasin mafsulatin, dan bila witir ianya Nabi dengan 3 yang terpisah dari ma sebelumnya 3, seperti 8 ya. Atau seseorang, ini bukan Nabi, apabila witir ianya seseorang dengan 3 yang dipisahkan akannya 3 dari ma sebelumnya 3, kasamanen seperti 8. Kita sholat 8 rakaat, berarti 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian 3 rakaat terakhir 2 dan 1. Gitu maksudnya bila witir ia dengan 3 yang dipisahkan akan 3 dari ma sebelumnya 3. Seperti sholat witir 8 rakaat. Au sitin atau 6 rakaat. 2, 4. Apabila witir ia dengan 3 yang dipisahkan akannya 3 dari ma sebelumnya 3 seperti 8. Maksudnya bila kita sholat witir selain 3 rakaat ada rakaat lagi sebelumnya 8 rakaat. 8 rakaat tambah 3 maksudnya. Yang 3 itu juga dengan 2 kali salam. Atau seperti 6 kemudian tambah 3 jadi 9. Au arba'in atau 4 tambah 3 jadi 7. Qara'a zalika fi salasatil akhirah, yang membaca ia akan demikian surat dalam 3 rakaat terakhir. Bila witir kita lebih dari 3 rakaat, berarti ayat ini Sabbihisma Rabbikal A'la tetap kita baca di 3 rakaat terakhir. 3 rakaat terakhir. 3 rakaat terakhir Sabbihis, kemudian Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Artinya 3 surat ini selalu kita baca dalam sholat witir kita. Baik witir kita 3 rakaat doang atau lebih. Kalau witir kita lebih dari 3 rakaat, berarti 3 surat ini kita taruh di 3 rakaat terakhir. Begitu maksudnya. Wa iza autara bi aksara min salasin mausulatin, dan jika witir ia dengan lebih dari 3 rakaat yang disambungkan. Nah, jika witir ia dengan 3 dengan lebih banyak dari 3 yang disambungkan. Kita witir langsung sekali aja. Ka khamsin masalah, seperti 5 rakaat langsung sekali salam. Qara'al mutaffifin wal insyiqaq fil ula, niscaya membaca ia akan surat al-mutaffifin dan al-insyiqaq pada rakaat pertama. Wal buruja wat tariq fi saniyah, membaca ia akan al buruj dan surat at-tariq dalam rakaat kedua. Li alla yalzama khuluwa ma qabla salasi an suratin. Nah, supaya bahwa tidak lazimlah oleh sunyi rakaat sebelum 3 dari surat. Nah, artinya dalam setiap rakaat itu kita baca surat, jangan sampai ada rakaat yang tidak dibaca surat. Ini sholat sunnah. Au tatwiluha alama qablaha, atau tatwilu kita atau kepada khulu, atau supaya bahwa tidak lazimlah oleh panjangnya sholat di atas ma qablaha, di atas ma sebelumnya sholat. Jangan sampai sholat yang 3 terakhir lebih panjang rakaatnya daripada sholat sebelumnya.
Nah, karena di rakaat 3 terakhir ini tadi sabbihi isma rabbikal a'la al-kafirun. Berarti sebelumnya beliau menyuruh mengambil yang lebih panjang, at-tariq, al-buruj. Karena anjurannya seperti itu, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Atau salat pertama lebih panjang dari salat berikutnya, rakaat berikutnya. Wa yusannu ayyaqula ba'dal witri, dan disunnahkan bahwa berkata ia berdoa, maksudnya sesudah witir. Disunahkan bahwa berkata ia sesudah witir, subhanal malikil quddus salasa marratin. Membaca ia akan 3 kali. Kama rawahun Nasa'i wa Ibnu Sina, sebagaimana meriwayatkan akan ini oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Sina. Wa yarfa'u sautahu bis salasa, dan mengangkat ia akan suaranya dengan 3 kali tersebut. Baca suara besar. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Kama fi riwayati Ahmad wa Nasa'i, sebagaimana yang ada ia dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i. Summa yaqulu, kemudian berkata ia, kemudian baru berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung biridhaka dengan ridhamu dari marahmu. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung dengan kemaafanmu dari siksamu. Wa a'udzu bika minka. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung dengan engkau ya Allah dari engkau. La uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. La uhsi, tidak bisa aku hitung, tidak bisa aku habiskan akan sanjungan kepadamu, anta engkau, kama asnaita sebagaimana engkau menyanjung di atas dirimu. Kama rawahu Abu Daud, sebagaimana meriwayatkan akan ini oleh Abu Daud dan oleh Tirmidzi dan oleh Nasa'i an Ali, dari Ali radhiyallahu an. Qauluhu, bermula ucapannya doa tadi. Ucapannya seseorang doa, wa'udzubika minka. Apa artinya? Qila maknahu, dikatakan orang, bermula maknanya ucapan itu, wa'udzubika min syarrima. Aku berlindung dengan engkau min syarrima qadaita, dari keburukan apapun yang engkau takdirkan. Itu arti a'udzubika. Aku berlindung kepadamu, yaitu min syarri ma qadaita. A'udzubika minka. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari engkau min syarri ma qadaita. Itu maksudnya. Waqila, dikatakan orang, huwa isyaratun ila tauhid. Nah, dianya ucapan itu mengisyarahkan kepada tauhid. Nah, tauhid, maksud tauhid apa? Berlindung kepada Allah dari Allah. Ini. Dikatakan orang, dianya ucapan na'udzubika minka, itu isyarah kepada tauhid. Bagaimana cara memahami bahwa itu isyarah kepada tauhid? Wadzalika, bermula demikian itu bahwa sungguh Nabi SAW ista'adha awalan. Nabi berlindung pertama kali bididdi minad diddi, dari lawan ke lawan. Berlindung dengan lawan daripada lawan. Maksudnya berlindung dengan berlawanan. Ya. Yang pertama berlindung dengan berlawanan, ini maksudnya. Aku berlindung dengan ridhamu dari marahmu. Aku berlindung dengan kemaafanmu dari hukumanmu. Nah, itu ucapan Nabi pertama. Artinya Nabi berlindung dengan did minad did. Kata-kata yang berlawanan. Fasta'adha birridha minas sukhti, ini ada. Maka Nabi berlindung ia dengan ridha Allah dari marahnya Allah. Wabil mu'afah, dan dengan kemaafan Allah, minal uqubah, dari siksa Allah. Walamma kana Allah Ta'ala la didda lahu, manakala adalah Allah Ta'ala itu tidak ada lawan baginya Allah, fala yasihu ayyaqula, maka tidak salah bahwa mengatakan ya Nabi, a'udzubika min ghairik. Nah, ini enggak bisa. A'udzubika min ghairik. Aku berlindung kepada engkau dari selain engkau. Enggak sah Nabi menyatakan seperti ini. Kenapa? Karena Allah enggak ada lawannya. Lintifa'il misli wasyarik, karena ternafi persamaan dan sekutu. Faraja'a, maka kembalilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi ta'ala, kepadanya Allah Ta'ala. Faqala, maka Nabi berkata, a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu dari engkau ya Allah. Maksud dari engkau ya, masuk juga dari siksamu. Qauluhu, bermula ucapan Nabi, la uhsi sana'an alaika. Jadi qauluhu tadi kembali kepada Nabi. Bermula ucapan Nabi, la uhsi sana'an alaika, tidak bisa aku habiskan akan pujian kepadamu. Oi, la utiquhu, tidak aku mampu akannya memuji, fi muqabalati ni'matin wahidah, dalam menghadapi nikmat yang satu. Maksud dalam muqabalah begini, satu nikmat saja yang engkau berikan kepadaku ya Allah, tidak sanggup untuk aku memujinya, bersyukur dengan cara memujinya. Nikmat nafas saja misalkan, nggak sanggup kita memuji Allah terus menerus karena banyaknya nikmat Allah. Makanya beliau menyatakan, la uhsi, aku tidak mampu, tidak sanggup untuk memuji engkau ya Allah. Tidak aku mampu akannya memuji dalam menghadapi satu nikmat saja.
Wakila dikatakan orang bermula maknanya ucapan Nabi la uhsi ni'mataka. Itu la uhsi ni'mataka. Aku tidak bisa menghitung akan nikmatmu. Wasana abiha alaika, dan aku tidak bisa menghitung akan sanjungan dengannya nikmat kepadamu. Wa ini jitahattu fi sana, sekalipun aku sangat bersungguh-sungguh dalam memuji kepadamu. Ya. Dan ucapan Nabi anta kama asnai ta'ala nafsik ay biqaulika falillahil ham. Sebagaimana engkau memuji kepada dirimu ya Allah, yaitu dengan ucapan Allah falillahil ham dalam Al-Qur'an al-ayah. Wa ghairi dzalik, dan lain demikian. Fa in kunta aziman ala qiyamil laili, maka jika adalah engkau itu yang berkeinginan untuk bangun malam. Ini kita sudah tidur malam nih, udah baca ayat-ayat yang dianjurkan, kita pun tidur malam. Kemudian kita pengen bangun malam untuk tahajud. Sebelum kita tidur udah ada rencana untuk bangun malam tahajud. Fa in kunta aziman alal qiyam, jika adalah engkau itu berkeinginan untuk bangun malam, ay salatihi, berkeinginan untuk salatnya malam ba'dan naum, sesudah tidur kita rencana mau tahajud. Wa sakta biyaqdatika, dan engkau percaya dengan bangunmu, dan kita yakin kita bisa bangun, apalagi ada jam beker. Fa akhiril witra, maka takhirkan olehmu akan witir. Kalau kita ada rencana sholat tahajud lagi, berarti sesudah sholat sunat ba'da isya tadi jangan langsung witir. Witir nanti kita tunda di akhir sholat malam sesudah tahajud. Fa akhiril witra, maka tunda olehmu akan witir, liyakuna akhira salatika billaili witran, supaya adalah akhir sholatmu di malam hari itu witir. Ini berdasarkan hadis Syaikhaini. Hadis Bukhari Muslim, ij'alu akhira salatikum minal laili witra. Jadikan olehmu akan akhir salatmu di malam hari yaitu witir. Sama seperti malam-malam Ramadan seperti sekarang. Kalau kita rencana tahajud lagi, berarti selesai tarawih jangan langsung witir. Nanti witirnya sudah tahajud. Dan karena hadis Muslim, man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awalahu. Barang siapa yang takut ia bahwa tidak bangun ia di akhir malam, maka hendak witir ia pada awalnya malam. Kalau kita khawatir enggak terbangun lagi, langsung witir. Tapi kalau kita masih ada harapan bangun, wa sakta biyaqdatik, engkau percaya engkau akan bangun. Berarti wa man tami'a, barang siapa yang berharap ia ayyakuma akhirahu, bahwa bangun ia pada akhirnya malam, falyutir akhiral lail, maka hendak witir ia di akhir malam. Sumashtagil ba'da zalika bimuzakarati ilmin aw mutala'ati kitabin. Ini ceritanya kita witir di awal malam tadi. Di awal malam sesudah sholat isya, sholat sunat, segala macam, kemudian kita witir. Sesudah kita witir, kegiatan apa yang kita lakukan? Apa langsung tidur apa gimana? Bismillah. Ini. Sumashtagil ba'da zalik. Kemudian sibuklah kamu sesudah demikian, sesudah witir, bimuzakarati ilmin, dengan muzakarah ilmu, atau mutala'ati kitab, atau dengan mutala'ah kita. Jadi sesudah witir kita isi waktunya dengan mengulang pelajaran. Muzakarah ilmu maksudnya, muzakarah itu biasanya ada temannya, berdiskusi dengan teman tentang ilmu, atau mutala'ah kitab, kita pelajari baca kitab sendiri. Fa inna dzalika fi dzalikal waqti sababun lil futuh. Fa inna dzalik, karena sungguhnya demikian belajar, mengulang pelajaran sesudah sholat witir, karena sesungguhnya demikian, fi dzalikal waqt, pada demikian waktu itu, sababun lil futuh, menjadi sebab bagi terbuka. Jadi belajar di waktu ini, waktu yang luar biasa ini. Waktu yang bisa menjadi sebab untuk terbuka segala pengetahuan yang tadinya susah rumit. Dengan kita rajin mengulang di waktu sesudah sholat witir akan terbuka lebar, insyaallah diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qalahu ba'dhum, sebagaimana mengatakan akannya oleh sebahagian mereka para ulama. Wa qala syair, berkata syair ini dalam syair, man hadzal ilma wa zakarahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man hadzal ilma, barang siapa yang telah mendapatkan ia akan ilmu. Jadi hadza ini mendapatkan, wa zakarahu, dan memuzakarah ia, mengulang-ulang ia akannya ilmu, saluhat dunyahu, niscaya baiklah oleh dunianya dan akhiratnya. Orang yang sudah mendapatkan ilmu kemudian selalu diulang, dia akan baik kehidupannya, dunianya, akhiratnya, insyaallah akan baik. Saluhat, baiklah dunianya dan akhiratnya. Hidup di dunia butuh kepada ilmu.
Fa'adim lil ilmi muzakarah, maka tetapkan olehmu, abadikan olehmu, atau selalulah kamu untuk ilmu akan muzakarah. Nah, artinya selalu olehmu akan memuzakarahkan bagi ilmu. Beliau menganjurkan untuk selalu mengulang-ulang ilmu. Fahayatul ilmi muzakaratuh, karena kehidupan ilmu itu ya muzakarahnya ilmu. Ilmu kalau nggak diulang-ulang, kalau nggak dijadikan bahan diskusi, hilang, lupa. Ya. Wala tastaghil bil lahwi ay syai'il ladzi tafrahu bihi fayulhika yushghiluka amma yanfa'uka. Dan janganlah engkau menyibukkan diri dengan lahwi, dengan kelalaian. Ini malam ini sesudah salat witir tadi. La tastaghil bil lahwi, janganlah engkau menyibukkan dirimu dengan kelalaian. Arti lahwi syai'il ladzi tafrahu bihi, sesuatu yang engkau senang dengannya sesuatu, fayulhiyaka, maka melalaikan ia akan engkau, yushghilaka, menyibukkan ia engkau, amma yanfa'uka, dari hal yang memberi manfaat kepadamu. Artinya jangan mengisi waktu malam itu dengan hal-hal yang tidak berguna, kelalaian, sehingga hal-hal yang berguna tidak sempat kita lakukan. Summa yang qadi, kemudian berlalu ianya waktumu, kalahwil fatayan, seperti kelalaian para pemuda banyak lalai misalkan, nongkrong segala macam. Wal la'bi, seperti bermain-main. La'bil batil ladzi la samrata lahu, artinya seperti main-main yang batil, yang tidak ada buah, yang tidak ada manfaat baginya permainan. Kala'bis sibyan, seperti permainan anak-anak. Kita udah gede, jangan melakukan permainan seperti permainan anak-anak. Ini bukan bermain sama anak-anak maksudnya, tapi kala'bis sibyan, seperti kita udah dewasa tapi bermain dengan permainan anak-anak. Sibuk main game. Nah. Fayakunu zalikal muzakaratu wal mutala'atu khatimata a'malika qabla naumik. Maka jadilah demikian muzakarah dan mutala'ah itu penutup amalmu sebelum tidurmu. Jadi akhir kegiatan kita sebelum tidur malam yaitu belajar dari baca kitab. Ya, fa innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya saja bermula segala amal itu dengan akhirnya amal. Karena yang jadi perhitungan itu akhir. Walaupun awal kehidupan kita baik, menjelang mati enggak baik, itu dianggap orang yang tidak baik. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun di pagi hari kita melakukan kebaikan, hal yang bermanfaat, pas kita mau tidur, kita isi dengan kelalaian. Berarti hari itu kita dianggap orang yang lalai. Jadi hendaklah kita menutup akhir malam kita dengan hal yang baik, yaitu dengan mengkaji ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bisawabul marji wal ma'ab. Walhamdulillah, selesai bab isti'adat lisairis shalah. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.